Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Sistem Sosial Budaya Indonesia akan menjelaskan materi kesetaraan dan stratifikasi sosial di masyarakat Indonesia. Adapun anggota kelompok dari kelompok 9 yang pertama yaitu Siti Nurul Anissa, Siti Masfufa, Andika Purnama Ndongo, Ismailia Putri Iqbal, dan saya sendiri Muhammad Fatihil Al-Farisi. Nah, materi kesetaraan sosial yang menjelaskan adalah saya. Kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak hanya sebatas mengenal keanekaragaman, tetapi juga ada yang namanya kesetaraan sosial, di mana kesetaraan ini berhubungan dengan kedudukan yang ada di masyarakat. Kesetaraan sendiri berasal dari kata setara atau sederajat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setara berarti sejajar atau sama tingkatnya dengan sederajat. Oleh karena itu, kesetaraan sosial bermakna bahwa semua manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki derajat yang sama dan harus diperlakukan sama, sehingga setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan konsumsi yang layak. Kesetaraan sosial bisa juga diartikan sebagai tata politik sosial, di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Setidaknya ini mencakup hak yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak suara, mempunyai kebebasan untuk berbicara dan berkumpul, dan sejauh mana hak tersebut tidak merupakan hak-hak yang bersifat atau bersangkutan secara personal. Nah, yang selanjutnya yaitu kategori kesetaraan sosial dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu hakikat politik, seperti kesetaraan dalam bidang pembangunan atau pembangunan merata. Yang kedua, hakikat ekonomi, yaitu kesetaraan dalam pembagian sumber daya yang dilakukan secara adil. Yang ketiga, hakikat sosial, yaitu kesetaraan dengan tidak adanya dominasi oleh pihak tertentu. Yang keempat, hakikat moral, yaitu kesetaraan dengan memiliki nilai yang sama. Dan yang terakhir yaitu hakikat hukum, seperti kesamaan di hadapan hukum. Nah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Andika Purnamendongo. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika Purnamendongo. Saya akan membacakan materi konsep kesetaraan sosial. Konsep kesetaraan sosial ini dibagi menjadi 3, yaitu konsep kesetaraan sejak awal. Kesetaraan sejak awal yang artinya kompetisi yang adil dan setara mensyaratkan bahwa semua peserta mulai dari garis start yang sama. Yang kedua, kesetaraan kesempatan. Kesetaraan kesempatan mengindikasikan bahwa akses ke semua posisi sosial harus diatur oleh kriteria universal. Dan yang ketiga, kesetaraan hasil, yaitu semua orang harus menikmati standar hidup dan peluang kehidupan yang setara. Saya selanjutnya. Hubungan antar manusia dan lingkungan masyarakat pada umumnya memiliki sifat timbal balik. Artinya, individu yang menjadi anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Beberapa hak dan kewajiban telah ditetapkan dalam undang-undang atau konstitusi dan telah menjadi hak dan kewajiban asasi seperti yang tercantum pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Pada pasal tersebut jelas mengakui adanya kesetaraan dan kesederajatan yang diakui oleh negara melalui UUD 1945. Kesetaraan dalam derajat kemanusiaan dapat terwujud dalam praktik nyata dengan adanya peranata-peranata sosial. Sekian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Masfufa. Di sini saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial menurut para ahli. Yang pertama di sini ada menurut Max Weber. Max Weber mengatakan stratifikasi sosial merupakan penggolongan manusia yang terdapat dalam suatu sistem sosial dalam golongan-golongan atau kelas-kelas bertingkat atau hierarki berdasarkan kekuasaan, hak istimewa, dan prestise. Yang kedua ada menurut John Frank Huber, merupakan pola penggolongan kategori manusia berdasarkan hak-hak istimewa tertentu. Dan yang ketiga ada menurut Friedrich Sorokin, di mana perbedaan manusia atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tertentu yang bertingkat atau bersifat hierarkis. Sekian dari saya. Baik,
Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Anissa. Saya akan mempresentasikan mengenai faktor dan dasar stratifikasi sosial. Nah, faktor stratifikasi sosial, faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial menurut Willa Hulki ada 3 kondisi yang memungkinkan terjadinya stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu kelangkaan, kemudian pembagian tugas yang terspesialisasi, dan yang terakhir perbedaan ras dan budaya. Kemudian dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat meliputi kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Nah, kekayaan ini berupa harta benda dan barang berharga yang bisa dilihat seperti jenis kendaraan, rumah, pakaian, kebiasaan, dan gaya hidup. Nah, kemudian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang mengendalikan pihak lain. Kekuasaan ini bersumber dari keturunan. Contohnya, anak yang lahir dari keturunan. Kekuasaan ini bisa bersumber dari keturunan. Contohnya, anak yang lahir dari keturunan bangsawan akan memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam lingkungan sosialnya. Kemudian kehormatan. Nah, kehormatan ini contohnya dalam lingkungan sosial tradisional dibagi menjadi pemimpin, golongan tua, dan orang yang berjasa dalam masyarakat. Kemudian ilmu pengetahuan dapat menjadi dasar stratifikasi sosial. Pendidikan yang semakin tinggi bisa mengubah stratifikasi sosial dalam masyarakat. Prestasi dan jasa dihargai dalam lingkungan sosial. Contohnya seorang guru dan seorang ilmuwan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, izin off-cam karena kondisi jaringan. Perkenalkan, nama saya Ismail Putrikal akan melanjutkan materi yang dibaca. Sifat stratifikasi sosial menurut Sarjono Soekanto terbagi menjadi 3, antara lain stratifikasi sosial tertutup mengutip dari modul sosiologi. Stratifikasi sosial tertutup bisa membatasi kemungkinan seseorang berpindah dari satu lapisan ke lapisan lain. Misalnya, seseorang ingin berpindah ke lapisan atas atau sebaliknya. Sistem pelapisan sosial tertutup tersebut, jalan masuknya hanya melalui kelahiran. Contohnya, stratifikasi sosial tertutup, yaitu sistem kasta di India. Kemudian, stratifikasi sosial terbuka, sistem lapisan sosial ini memberi kesempatan individu naik ke lapisan sosial lebih tinggi. Mereka bisa naik karena punya kemampuan dan kecakapan. Sebaliknya, individu bisa turun ke lapisan yang lebih rendah. Contohnya, seorang karyawan bisa naik jabatan menjadi manajer karena dia rajin dan loyal. Selain itu, karyawan tersebut menguntungkan pihak perusahaan sesuai bidangnya. Kemudian, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran ini adalah perpaduan stratifikasi tertutup dan terbuka. Contohnya, kaum sudra yang bertahan di tengah masyarakat yang memiliki sistem kasta, sehingga dia tidak bisa mendapatkan kedudukan terhormat. Cara mengubah kasta, masyarakat bisa berpindah ke tempat yang tidak mengenal kasta. Contohnya, stratifikasi sosial berdasarkan sifatnya. Berikut contoh stratifikasi sosial yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu masyarakat yang tinggal di tempat yang memiliki kasta bisa pindah ke tempat lain. Contohnya masyarakat Bali tinggal di Jakarta, dia berupaya mendapatkan kedudukan sesuai dengan kemampuan tanpa kasta. Contoh lainnya yaitu jabatan tinggi di pemerintahan bisa diduduki oleh masyarakat umum sesuai kriteria tanpa melihat kasta sosialnya. Baiklah, sekian materi yang saya bacakan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai sistem stratifikasi yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu masyarakat pertanian. Sistem stratifikasi masyarakat pertanian. Di sini berdasarkan masyarakat pertanian ini
stratifikasinya ada 3. Yang pertama yaitu di kelas pertama mereka yang mempunyai cadangan pangan dan usaha yang berkembang. Kemudian stratifikasi selanjutnya itu adalah kelas kedua, mereka yang mempunyai cadangan pangan. Kemudian kelas ketiga, mereka yang tidak mempunyai kedua-duanya. Nah, berdasarkan kepemilikan atas tanah, stratifikasi masyarakat pertanian terbagi menjadi 3, yaitu kelas tertinggi, mereka yang memiliki tanah pertanian dan rumah. Kemudian kelas menengah, mereka yang memiliki rumah, dan kelas terakhir yaitu kelas terendah yang tidak memiliki kedua-duanya. Kemudian sistem stratifikasi masyarakat feodal dibedakan menjadi 2, yaitu kaum bangsawan raja, kemudian kaum priai, kemudian rakyat jelata. Nah, di Indonesia ada 2 kerajaan yang masih aktif hingga sekarang, di Surakarta dan di Jogja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan presentasi saya menjadi penutup dari presentasi kelompok 9. Terima kasih.